Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Nah, kami dari kelompok 8 akan membahas tentang konsep dasar manajemen keuangan. Di mana anggota kelompoknya yaitu termasuk saya sendiri, Delvia Yunika Purba, bersama rekan saya Feby Putri Eliza dan Velia Agustin. Pertama, kita akan membahas pengertian manajemen keuangan. Keuangan dalam sebuah perusahaan menjadi pondasi yang kuat terbangunnya sebuah perusahaan. Keuangan juga bersifat sangat riskan. Jika tidak dikelola dengan baik, akan menjadi amburadul dan tentunya akan menghentikan jalannya sebuah perusahaan. Nah, dalam sebuah perusahaan dibutuhkan bidang sendiri yang mengurus bagian keuangan atau bisa juga disebut manajemen keuangan. Nah, teman-teman pasti tahu kan apa itu manajemen keuangan? Pasti terbayangkan. Nah, manajemen keuangan adalah kegiatan perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, serta pengendalian dana dan aset yang dimiliki suatu perusahaan. Pengelolaan keuangan harus direncanakan dengan matang agar tidak timbul masalah di kemudian hari. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang tujuan adanya manajemen keuangan. Di dalam manajemen keuangan ini terdapat tujuan yang jelas. Beberapa tujuan manajemen keuangan yaitu menjaga arus kas. Di sebuah perusahaan, keluar masuknya uang kas harus dipantau terus agar tidak terjadi pengeluaran yang membengkak. Akibatnya bisa menyebabkan kerugian terhadap perusahaan. Uang kas biasanya dikeluarkan untuk membeli bahan baku, menggaji karyawan, dan pengeluaran lainnya. Yang kedua, memaksimalkan keuangan perusahaan. Tugas manajemen keuangan bukan hanya untuk mengawasi keuangan, tetapi ada juga untuk aktivitas anggaran dana yang tidak menguntungkan bagi perusahaan, yang dapat dihilangkan dan diganti dengan aktivitas yang lebih menguntungkan perusahaan. Yang ketiga, mempersiapkan struktur modal. Manajemen keuangan merencanakan struktur modal yang harus bisa menyeimbangkan anggaran yang dimiliki dengan dana yang dipinjam pada perusahaan. Yang keempat, memaksimalkan keuntungan. Perencanaan keuangan yang tepat akan mampu memaksimalkan keuntungan yang dapat dalam waktu jangka yang panjang. Yang kelima, meningkatkan efisiensi. Dengan menganggarkan dana yang tepat pada semua aspek, maka efisiensi dana perusahaan akan terus meningkat. Yang keenam, mengoptimalkan kekayaan perusahaan. Manajer keuangan harus mampu membaca pasar saham dengan memberikan pembagian laba semaksimal mungkin terhadap pemegang saham. Tentunya akan meningkatkan perusahaan dan memberikan kepercayaan pemegang saham untuk terus berinvestasi di perusahaan. Yang ketujuh, mengurangi risiko operasional. Keputusan yang tepat dilakukan manajer keuangan akan berpengaruh terhadap risiko bisnis yang tidak pasti di setiap waktu. Yang kedelapan, memastikan kelangsungan kehidupan perusahaan. Manajer keuangan memegang peran penting jalannya sebuah perusahaan. Keputusan yang tepat mampu membuat perusahaan bertahan di persaingan bisnis. Namun sebaliknya, keputusan yang tidak hati-hati akan menyebabkan sebuah perusahaan bangkrut. Nah, yang terakhir, mengurangi biaya modal. Manajer keuangan harus membuat perencanaan modal yang tepat agar penggunaan modal dapat diminimalisasi sedemikian rupa. Selanjutnya, fungsi manajemen keuangan. Nah, dari pembahasan sebelumnya tadi yaitu tujuan manajer keuangan. Nah, manajer keuangan juga harus mempunyai fungsi yang jelas. Jangan sampai manajer keuangan tidak mempunyai fungsi apa-apa dan hanya berdiri sendiri saja. Nah, di sini ada beberapa fungsi manajer keuangan yang harus kita ketahui. Yang pertama ada planning, di mana planning ini merencanakan keuangan dalam sebuah perusahaan. Dan planning ini amatlah penting. Perencanaan keuangan meliputi yaitu mengatur uang kas, menghitung rugi laba, dan merencanakan arus kas. Yang kedua yaitu budgeting, di mana budgeting ini adalah kegiatan mengalokasikan dana untuk semua keperluan perusahaan. Alokasi ini harus dilakukan seminimal mungkin dan memaksimalkan anggaran yang ada. Ketiga yaitu controlling.
Nah, di mana controlling ini adalah melakukan pengontrolan atau evaluasi terhadap keuangan yang sedang berjalan. Nah, evaluasi ini dilakukan untuk memperbaiki sistem keuangan perusahaan agar perusahaan dapat bertahan. Keempat yaitu auditing, di mana auditing ini adalah proses pemeriksaan keuangan, di mana yaitu pemeriksaan keuangan perusahaan sesuai dengan kaidah-kaidah akuntansi yang akan menghindari terjadinya penyelewengan dan penyimpangan dana perusahaan. Dan yang kelima yaitu reporting, di mana reporting ini adalah melaporkan keuangan, di mana melaporkan keuangan perusahaan yang harus dilaksanakan secara terbuka dan transparan di semua kalangan perusahaan. Nah, laporan ini berguna untuk memberikan informasi keadaan keuangan perusahaan. Selanjutnya, prinsip manajemen keuangan. Terdapat juga beberapa prinsip manajer keuangan yang harus diterapkan di perusahaan, sehingga dapat diketahui dari mana dana diperoleh, dana dipakai untuk apa saja, serta bagaimana perusahaan memakai dana tersebut. Yang ketiga, konsistensi. Sistem keuangan perusahaan dilakukan secara konsisten. Bukan berarti perusahaan tidak boleh mengganti sistem yang sudah berlangsung, tetapi dengan adanya pergantian tersebut menandakan adanya penggunaan dana yang tidak stabil. Yang ketiga, kelangsungan hidup. Manajer keuangan harus bisa merencanakan keuangan terhadap perusahaan agar terus berjalan dan hidup. Manajer keuangan juga harus mempunyai strategi keuangan yang tepat. Yang keempat, transparansi. Perusahaan harus transparan dan terbuka terhadap keuangan perusahaan. Perusahaan harus menyediakan informasi tentang aktivitasnya dengan orang yang berkepentingan. Keuangan yang akurat, lengkap, dan rapi dapat diakses dengan mudah oleh manajer yang berkepentingan. Yang kelima, standar akuntansi. Sistem akuntansi yang berlaku di setiap perusahaan haruslah sama, yang berarti semua akuntan di seluruh dunia dapat paham dan mengerti tentang sistem akuntansi. Yang keenam, integritas. Laporan dan catatan keuangan harus dijaga dengan integritasnya dengan baik. Laporan keuangan harus dibuat selengkap dan seakurat mungkin. Yang ketujuh, pengelolaan. Perusahaan harus bisa mengelola keuangan perusahaan dengan tepat. Perusahaan harus bisa menjamin bahwa dana yang telah dianggarkan dapat digunakan sesuai dengan tujuan dan rencana keuangan yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya yaitu tips mengelola manajemen keuangan. Setelah teman-teman tahu tentang fungsi, tujuan, dan prinsip manajemen keuangan, kita juga harus tahu bagaimana tips mengelola keuangan yang ampuh. Berikut beberapa tips pengelolaan keuangan. Yang pertama, pisahkan antara rekening pribadi dan keuangan perusahaan. Uang pribadi dan uang perusahaan harus dipisah. Hal tersebut berguna untuk mengukur keadaan keuangan perusahaan dan menghindari penyalahgunaan keuangan perusahaan. Yang kedua yaitu alokasikan pengeluaran untuk menggaji diri sendiri. Meskipun perusahaan tersebut milik kita sendiri, di setiap bulannya kita harus mengalokasikan dan untuk menggaji diri kita sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Jika kita meminjam uang di perusahaan, kita juga harus mencatatnya sebagai utang dan dikembalikan nantinya. Selanjutnya yaitu buat laporan keuangan. Laporan keuangan dibuat dengan tujuan mengetahui keluar masuknya uang dan dapat mengetahui untung dan rugi dari usaha yang kita laksanakan. Selanjutnya yaitu buat catatan proyeksi arus kas. Dengan adanya catatan proyeksi arus kas, perusahaan bisa mengetahui kapan harus mengeluarkan dana serta kapan waktu untuk menerimanya. Catatan arus kas ini juga berfungsi untuk mengetahui upaya sebelum terjadi kerugian pada keuangan perusahaan. Tips selanjutnya yaitu hindari uang menginap di karyawan. Maksudnya, jangan sampai uang perusahaan dibawa oleh karyawan yang mengatur keuangan perusahaan. Besar kemungkinan uang tersebut akan dipakai untuk keperluan pribadi si karyawan.
Selanjutnya, lakukan cek stok barang. Mengecek stok barang secara berkala akan meminimalisir manipulasi. Sering terjadi stok barang yang sudah terjual namun ditulis belum terjual. Jadinya, dana yang harusnya masih ada menjadi menghilang tanpa tujuan yang jelas. Selanjutnya yaitu pisahkan kasir dan accounting. Bagian yang memegang uang kasir juga harus membuat laporan keuangannya sendiri. Uang kasir harus dilaporkan setiap harinya. Hal ini untuk menghindari potensi terjadinya manipulasi data. Sekian materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.